Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Penny Saryanti. Untuk tutorial kali ini, Ibu akan mengajak kalian berlatih menggunakan Microsoft Word, yaitu kita akan mengetikkan data di program Microsoft Word. Baik, kita buka terlebih dahulu programnya. Kemudian kita akan mengetikkan surat, ya. Kita contohkan adalah surat resmi dari organisasi OSIS di sekolah kepada semua siswa. Setelah dokumen Microsoft Word terbuka, maka kita akan menentukan beberapa hal. Yang pertama yaitu jenis huruf. Jadi ini ada di menu Home, kemudian kita masuk ke submenu Font, kita pilih, misalkan kita pilih Times New Roman. Ya, ini bisa digeser ya anak-anak ya, sesuai kebutuhan. Bisa digeser, kemudian klik, atau bisa klik di sini, kemudian diketikkan jenis huruf yang akan kita gunakan. Misal Times New Roman, kemudian ini namanya font ya. Kemudian sebelah kanan itu kita menentukan ukuran huruf. Bahasa Inggrisnya font size, kita pilih 12. Ukuran standar itu 12. Kemudian kita ke font color. Pemilihan warna huruf, kita pilih yang hitam. Baik, kita mulai saja. Misalkan OSIS SMP ya. Huruf ini menjadi kapital semua karena saya menekan tombol pada keyboard yaitu tombol caps lock. Negeri, kalau saya ingin huruf kecil berarti tombol yang caps lock tadi ditekan ulang. Tuh, ya. Lasem, saya ke bawah berarti tekan enter. Jalan Sultan Agung nomor 1 Lasem. Oke, kita jadikan ini sebagai kop surat. Sekarang kita letakkan di tengah, ya. Berarti datanya ini kita blok. Blok itu bagaimana? Klik, bisa di awal pengetikan, bisa di akhir. Klik, tahan, geser. Setelah itu kita masuk ke paragraf, ya, yang gambar dicetak tebal ini namanya Alik Live karena memang saat ini tulisan kita atau ketikan data kita ada di rata kiri, ya. Rata kiri, kiri sebelah mana? Ya kiri tanganmu ini kiri. Kemudian kalau yang ini nama center untuk menengahkan. Kalau yang ini rata kanan atau alik right dan yang sampingnya adalah Just TV untuk rata kiri kanan. Dan sampingnya lagi ini ada perintah line and paragraph spacing. Ini untuk mengatur jarak baris. Baik, kita pilih untuk kop surat, kita pilih di tengah dan kita tebalkan. Nah, untuk menebalkan teks kita pakai yang ini. Ini bold untuk cetak tebal. Ya. Kalau yang ini untuk apa? Untuk cetak miring. Ini garis bawah ya. Sudah? Berikutnya kita enter ke bawah. Saya akan membuat garis sebagai kop. Berarti saya masuk ke menu insert, saya pilih shape. Shape itu bentuk. Saya pilih garisnya, line-nya. Saya klik di sini, tahan, geser, tarik sesuai kebutuhan. Kalau memang sudah sesuai dengan kebutuhan, baru mouse-nya dilepas. Ya, ini garisnya biru. Lalu bagaimana Bu jika akan mengganti warna garis? Ya, di sini sudah muncul fasilitasnya. Ya, bisa kita buka, ya, seperti ini, atau shape outline, ya, weight, ketebalan garis, ya. Dan kalau ini yang sini ya
apa ya, lain color ya. Tapi ini karena surat resmi ya, kita pakai warna hitam. Ya, sampai di sini jelas? Oke. Kalau untuk mengakhiri bahwa ini sudah selesai garisnya, kita klik di area lain, tidak di garis. Klik. Ya, seperti ini. Nih. Ya. Kita klik, geser seperti ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita klik di sebelah sini. Ya. Dua kali klik. Ini kalau ada tabnya bisa digeser ke sini. Ya. Eh, yang pertama yaitu nomor surat. Karena ini surat resmi ya. Misalkan 01 OSIS Ritula garis miring 2023. Kemudian saya ke bawah, enter nomor perihal ya, karena ini surat resmi. Saya eh bisa melompat ke sebelah kanan itu tekan tombol tab, tabulasi, tab, 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 tab. Ini fungsinya untuk menuju ke sebuah titik atau melompat tapi dengan irama yang sama. Lalu bagaimana caranya jika saya ingin bergeser ke kiri? Ya mundur, berarti saya tekan tombol backspace. Seperti ini. Ya, klik 2. Untuk menekan tombol titik 2 itu saya tekan shift dan titik 2. Kemudian misalkan undangan, perihalnya undangan. Undangan, ya. Bu ini biar sama ya, kita klik di sini, tekan tab. Ya, seperti ini. Nomor hal, kemudian lampiran bawahnya. Lampiran, ya. Tidak ada berarti di strip, ya. Ini saya klik di sini, tab satu kali lagi biar sama ya. Ya. Kemudian untuk tanggal surat berarti saya ketiknya di sini karena ini sejajar ya. Tab tab tab. Misalkan lasem tanggal berapa ya? Tanggal 21 September September 2020. Sampai di sini jelas? Baik. Sekarang kita atur data yang sudah kita ketik, kita blok, kita atur line spacingnya atau jarak barisnya. Ya. Kalau ini 1 seperti ini, 2 kok masih lebar? Kita cek di layoutnya. Ini ada afternya 8, kita ganti 0. Ya. Kalau sudah masuk ke home lagi, kita cek. Nah, ini jaraknya 1,15. Ya, misalkan kok 2, 2,5, 3 ya. Kalau 1 terlalu terlalu rapet ya, dekat ya. Tapi ya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Saya coba pakai yang 1 dulu. Oke. Berikutnya saya enter ke bawah. Ya. Saya tekan tab ke kanan. Ini untuk saya ketik kepada titik 2. Semua ini saya pakai backspace ya. Kalau menghapus ke kanan itu saya pakai delete. Kalau menghapus ke kiri saya pakai backspace. Siswa kelas 7, 8, dan 9. Enter. Tab, 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 tab. Di tab tempat. Ya, misalkan seperti ini. Terus ke bawah dengan hormat. Ke bawah. Kalau ini jaraknya kurang ke bawah ya kita klik di sini. Enternya kita tambahi ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pengetikannya. Misalkan OSIS di SMP kita ini akan mengadakan acara bakti sosial. Maka OSIS ini akan mengundang
perwakilan kelas ya untuk atau kelas-kelas itu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial sehingga diperlukan adanya undangan untuk sosialisasi tersebut. Misalkan ini saya ralat ya. Ini jangan semua siswa ya. Misalkan siswa kelas 7, 8 dan 9 ini perwakilan saja. Misalkan ketua dan wakil ketua, saya enter ke bawah. Kemudian biar bisa ke sebelah kanan ya kita tap-tap lagi. Ya. Nah, kelas 7, 8 dan 9 di tempat. Ya. Lanjut ke sini, saya enter. Mengharap kehadiran teman-teman besok pada titik 2 ke bawah hari tanggal tap-tap ya. Misalkan ini undangannya tanggal 21, undangannya kemudian untuk hari Seninnya. Misalkan Senin 25 September 2023. Kemudian waktunya pukul 13.30 sampai selesai. Kemudian keperluan rapat, saya geser dulu yang ini, rapat koordinasi kegiatan bakti sosial. Oh ya, tempatnya ya, saya sisipkan di sini. Setelah waktu berarti saya klik di belakang i, saya enter. Tempat. Misalkan di ruang OSIS Ritula. Baik, kemudian ke bawah saya tambahi mengingat pentingnya acara dimohon datang tepat waktu. Demikian, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, sudah cukup. Kemudian bawahnya saya enter. Terus saya mau geser ke kanan pakai tab 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 tab. Ya. Hormat kami Ketua OSIS Ritula. Ya. Ini menyesuaikan ya. Misalkan namanya Dewi Prasinta. Dewi Prasintawati. Seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Misalkan kita mau mengedit lagi ini kok terlalu dekat Bu jarak barisnya. Ya kita blok saja. Kita blok data mana yang diinginkan. Kemudian kita pilih lagi lens spacing misalkan dibuat 1,5. Nah, 1,5 seperti ini. Ya. Kalau ini pengen dinaikkan bagaimana caranya? Kita klik di sini. Kita tekan tombol backspace. Ya, kalau ini kok kurang ke atas, klik backspace. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui posisi dari uh, data yang kita buat? Kita bisa memanfaatkan quick access toolbar yaitu print preview. Di sini kita buka, kita pilih yang quick print. Ini print preview ya, sudah ada ya. Print preview ini digunakan untuk mengecek sebelum kita mencetak di kertas. Jadi apakah
sudah pas atau belum. Kita klik print preview and print. Ya, ini seperti ini. Kita geser. Oh, apa garisnya kurang atau tulisannya kurang. Misalkan ini ya, kurang ke kanan. Berarti kita klik tombol panah ini dulu. Kita klik di depan H. Kemudian tekan tabulasi satu kali lagi. Yang di sini ya diklik. Bagaimana sampai di sini jelas? Oke. Berikutnya kita simpan ya. Kita simpan. Ini proses menyimpan juga sudah sampaikan di tutorial sebelumnya. Bagaimana caranya? Klik file, kemudian save as ya. Kemudian browser. Ini untuk menentukan tempat penyimpanan datanya ya. Misalkan surat latihan 1. Kemudian saya geser ini. Saya tadi menyimpannya tidak di dokumen. Ini menunjukkan tempat. Saya menyimpannya di D tadi. Saya jadikan 1 di D. Kemudian saya cari tadi. hmm, Ini ya, BTIK apa ya tadi ya? Folder ya. Folder. Oh iya ini. Ini tadi yang tadi informasi. Kita buat saja di sini saja nggak apa-apa. Kita klik 2 kali, kita save. Nah, sekarang kita lihat title bar-nya, baris judulnya sudah berubah. Surat latihan 1 sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya, eh, data sudah disimpan, misalkan kita sudah selesai atau sudah mengakhiri, kita tutup di close. Paham ya? Oke. Berikutnya, bagaimana cara kita membuka data kita yang sudah pernah disimpan dan sudah ditutup? Bisa tadi, bisa kemarin atau minggu kemarin. Bagaimana caranya? Caranya ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa lewat uh, Windows Explorer ini ya, yang kuning ini ya. Kita klik, kemudian kita geser cari tempat penyimpanannya tadi ya, penyimpanannya. Misalkan di sini. Tadi saya masukkan di ini ya. Nah, ini di sini kita klik. Nah, ini sudah terbuka atau ya, kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Lalu kita pilih open. Ya, ini open. Jadi fungsinya open untuk membuka dokumen yang sudah pernah disimpan atau dokumen lama. Beda ya dengan yang new ya. Oke, open, kemudian browser ya. Kemudian cari tempat penyimpanan tadi ya. Atau kita bisa lihat langsung di recent dokumen. Recent dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang baru saja kita buka. Contohnya ini kalau di sini sudah ada ya kita klik saja. Nah, datanya terbuka. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, baik. Berarti materi untuk pengetikan kali ini yaitu 1, membuat kop surat ya. Kemudian kop surat ditengahkan pakai perintah center, ditebalkan pakai perintah bold. Jenis huruf tadi kita pilih di font. Font kemudian yang font sampingnya ini font size ya, ukuran. Kemudian font color ini adalah warna huruf. Kemudian ada pengaturan tadi. Ini kembali ya. Kalau tadi ini di tengah, kok ini di sini? Kita klik saja. Kita pilih perataan sesuai dengan kebutuhan ya. Kita tadi menggunakan fasilitas line and spacing ya. Caranya kalau sudah datanya sudah diketik ya kita blok datanya sesuai kebutuhan kita baru line spacing. Kemudian untuk pengecekan sebelum dicetak kita gunakan perintah print preview. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke.
Sip. Terus saya lanjutkan ada tambahan lagi yaitu pengaturan kertas dan margin. Jadi data yang kita ketikkan itu tujuannya ingin dicetak. Berarti kita masuk ke layout. Nah, layout, kemudian pilih orientation. Ya, orientasi. Berarti kita memilih apa ini? Ada portrait, ada landscape, berarti orientasi untuk mengatur posisi kertas. Kalau tegak ini portrait, kalau tidur atau horizontal itu landscape. Untuk surat saya pilih portrait. Kemudian size, ini untuk memilih ukuran kertas. Ukuran kertas yang ingin kita pakai misalkan layaknya itu A4 dan legal, ya, atau letter. Kita pilih yang ini A4. Kemudian berikutnya untuk mengetahui margin, ya, kita klik page setup di sini. Ini ada tanda panahnya ya. Page setup itu adalah fasilitas untuk pengaturan kertas tadi. Ya, ini margin. Margin itu adalah batas tepi kertas ketulisan. Ya, batas tepi kertas ketulisan. Bisa kalian cek ini. Tulisan nomor, lampiran dan sebagainya itu tidak mepet di sebelah kiri pol, tidak. Tapi ini ada jarak. Ya, ini yang jarak dari tepi kertas ke tulisan di sebelah kiri. Ini namanya left ya, yang sini ya. Kalau jarak dari tepi kertas yang atas ke tulisan, ini namanya top. Kalau sebelah kanan, jarak tepi kertas ke tulisan, ini namanya right. Dan kalau bagian bawah, ini namanya bottom. Bottom, ya. Saya cek dulu. Ya, bottom, ya betul. Ini kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, klik OK. Berarti pengaturan kertas sudah kita lakukan. Di mana? Di menu layout. Untuk orientasi untuk apa tadi? Untuk mengatur posisi kertas. Sedangkan size untuk memilih ukuran kertas, ya. Dan kita page setup untuk mengatur margin. Apa tadi margin? Jarak dari tepi kertas ke tulisan. Kalau top berarti jarak atas, left jarak kiri, bottom jarak bawah, dan right jarak sebelah kanan. Demikian anak-anak, pada tutorial kali ini kita sudah belajar bagaimana mengetik data surat di program Microsoft Word, bagaimana menyimpan, menutup, membuka ulang, ya, membuka lagi filenya, dan melakukan pengaturan-pengaturan sebelum pencetakan. Saya akhiri, terima kasih, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.